Halo semuanya, aku Siti Netra Rabi'a dan NIM 1042404. Di sini aku mau ngejelasin tentang salah satu materi sistem informasi akuntansi, yaitu bab 2, metode pengembangan sistem akuntansi. Nah, di video ini aku mau ngejelasin nih tentang gimana sih langkah-langkah mengembangkan sistem akuntansi di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari metodologi pengembangan sistem. Jadi, metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilakukan analisis sistem untuk membuat atau memperbarui sistem informasi akuntansi. Biasanya ada 3 tahap. Yang pertama, analisis sistem, yang kedua, desain sistem, yang ketiga, implementasi sistem. Kalau dianalogikan sih kayak bikin rumah gitu. Kayak tahap analisis itu sebagai survei, terus desain itu sebagai gambar rumahnya, dan implementasi itu mulai dibangun saat rumahnya mulai ditempati. Yang pertama yang mau kita bahas tentang analisis sistem. Nah, tujuannya untuk memahami sistem lama dan mencari sistem baru, dan mencari tahu juga apa yang perlu diperbaiki atau ditambah dari sistem tersebut. Nah, tahap analisis sistem itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, analisis pendahuluan, yang kedua penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, yang ketiga pelaksanaan analisis sistem, lalu yang keempat penyusunan laporan hasil analisis sistem. Nah, tahap ini tuh penting banget karena kalau analisisnya salah, sistem yang dibuat bisa gagal atau bahkan bisa nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya aku mau ngebahas tentang sumber informasi dan teknik pengumpulan data. Dalam tahap analisis ada beberapa sumber informasi yang perlu kita ketahui untuk digunakan. Yang pertama, sistem akuntansi yang dipakai oleh perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, sumber dari dalam perusahaan, misalnya dari karyawan atau pihak manajemen dan lain-lain. Yang ketiga, dari sumber luar, misalnya konsultan atau referensi yang lain. Biasanya sistem yang dikembangkan bukan sistem baru total, tapi perbaikan dari sistem yang lama gitu. Nah, teknik pengumpulan informasinya ada beberapa tahap nih, mulai dari wawancara, kuesioner, diskusi kelompok, observasi, lalu pengumpulan data akhirnya. Nah, wawancara sering dipakai karena bisa langsung mendapat informasi penggunaan sistem gitu. Sedangkan kalau observasi kan membutuhkan waktu beberapa lama ya, karena itu merupakan sebuah penelitian. Setelah tahap analisis selesai, lanjut ke tahap desain sistem. Tahap ini tujuannya untuk merancang sistem baru sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan hasil dari analisis sebelumnya. Desain sistem terbagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama, desain sistem secara garis besar. Yang kedua, penyusunan ulang usulan desain sistem. Yang ketiga, evaluasi sistem. Lalu yang keempat, penyusunan laporan final sistem. Nah, tahap desain ini mirip arsitek yang menggambar detail rumah berdasarkan keinginan kliennya. Selanjutnya ada tahap implementasi sistem. Tahap ketiga ini saat sistem baru itu mulai dijalankan. Di tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan, kayak persiapan implementasi, pendidikan dan pelatihan karyawannya, pengujian sistem barunya, lalu konversi sistem, yaitu pindah dari sistem lama ke sistem baru. Nah, ada empat jenis konversi, yaitu konversi langsung, konversi paralel, konversi modular, dan konversi phase-in. Biasanya perusahaan pakai metode konversi paralel biar lebih aman kalau ada kekurangan. Pembahasan selanjutnya kita mau ngebahas tentang bagan alir atau flowchart. Dalam pengembangan sistem akuntansi, sering digunakan flowchart untuk menjelaskan alur kerja dalam sebuah perusahaan. Untuk menjelaskannya secara visual, ada 2 jenis datanya, yaitu data flow diagram, yaitu DFD, menggambarkan alur data. Yang kedua ada dokumen flowchart, menggambarkan alur dokumen di perusahaan. Flowchart memiliki beberapa kelebihan, seperti lebih mudah dipahami, perubahan sistem yang lebih gampang, terus lebih cepat menemukan kelemahan sistem dari flowchart tersebut, lalu bisa menjadi dokumen sistem akuntansinya. Nah, jadi dari semua pembahasan yang udah aku bahas, pengembangan sistem akuntansi melalui 3 tahap, yaitu analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.